Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arya Dila, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ UT Surabaya dari Prodi Sistem Informasi Angkatan Genap 23. Oke, teman-teman, jadi di sini saya akan membahas terkait dengan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Ya, bisa dilihat di sini teman-teman. Tugas kita perintahnya adalah buatlah proyek baru dan untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat sebagai berikut ini ya, API Mateo ini. API ini akan menampilkan data perakiraan cuaca di Jakarta termasuk temperatur per jam seperti itu. Nah, buat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan tampilkan data atribut atau kolom berikut ya, time atau waktu pengukuran, kemudian temperatur, suhu per jam dalam derajat Celcius. Nah, desain tampilan agar mudah dibaca misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Oke teman-teman, jadi di sini sudah saya kerjakan sebelumnya karena proses pengerjaannya yang agak terbilang sedikit lama ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat. Nah di sini yang akan kita bahas pertama kali itu adalah file index HTML. Di sini folder saya beri nama Wither app ya. Nah, kemudian di sini tujuan dari project ini sendiri itu untuk mengambil data cuaca dari API OpenMateo yang tadi, yang link tadi, dan menampilkan data suhu per jamnya itu yang ada di Jakarta seperti itu. Nah, API sendiri menggunakan API dari OpenMateo ya, dengan data tadi, dengan data ini ya, dengan data ini yang berisi data waktu pengukuran dan suhu per jam atau temperatur seperti itu. Nah, kemudian untuk penjelasan coding index HTML-nya sendiri ya, bisa dilihat sini di file HTML index HTML ini saya membuat judul halaman, tabel dan bagian T-body untuk menampilkan data dari JavaScript atau script.js ini. Nah, terkait dengan penjelasan codingnya sendiri bisa dilihat di sini. Nah, di sini bisa dilihat doctype HTML ini untuk pernyataan menggunakan HTML5 seperti itu. Kemudian HTML_length.id, length sama dengan dalam kurung ID ini tujuannya adalah tag ya, tag utama HTML. Length ID itu berarti bahasa halaman itu menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman seperti itu. Kemudian head, nah ini headnya bagian kepala dokumen HTML biasanya tuh berisi judul halaman, link CSS dan pengaturan karakter. Nah, di sini, nah untuk judul halamannya sendiri adalah viewport. Ini bisa dilihat di sini titelnya adalah atau judulnya adalah data cuaca Jakarta. Kemudian untuk judul halamannya sendiri, kemudian ada link pemanggilan CSS ya. Jadi ini saya pisah antara indeks HTML dengan CSS karena dengan tujuan agar lebih rapi seperti itu. Nah, ini style dan CSS. Nah, kemudian untuk judul halamannya ini, kemudian untuk pengaturan karakternya ya, karakternya charset ini UTF-8 karakternya sendiri. Kemudian untuk charset UTF-8 itu tujuannya karakter itu seperti huruf dan simbol itu bisa tampil normal seperti itu. Nah, kemudian untuk metaname viewport ya, itu agar tampilan itu responsif di HP maupun laptop seperti itu. Nah, kemudian ada judul tadi ya, data cuaca Jakarta ini tadi. Kemudian ada untuk menghubungkan style CSS-nya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang body yang bawah ini ya, itu untuk isi utama halaman website seperti itu teman-teman. Nah, untuk di class container ini untuk membuat wadah utama agar isi halaman itu lebih rapi ya. Ini dia judul utama halaman, kemudian untuk membuat tabel ya teman-teman, membuat tabel, kemudian dit ya, dit ini untuk bagian kepala tabel, kemudian untuk TR ini untuk baris tabel ya, tabel untuk waktu dan suhu ya, derajat Celcius. Ini kemudian untuk headernya seperti itu, jadi di atas itu ada tulisan waktu dan suhu untuk keterangan utama ya, headernya. Kemudian di sini ada ID sama dengan wither data, ini tempat data API ya teman-teman. Data API akan dimasukkan menggunakan JavaScript seperti itu lewat sini T-body ini. Kemudian script src bisa dilihat teman-teman. Nah, di sini untuk menghubungkan antara script.js dan script.js ke HTML seperti itu. Jadi script.js ini dihubungkan ke index HTML seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada penjelasan style CSS ya. Ini untuk mengatur, nah untuk style CSS ini untuk body ya, body itu mengatur seluruh tampilan halaman tentunya. Nah, kemudian untuk font family ya, itu saya menggunakan font Arial ya, sans serif itu. Kemudian memberi warna background ya, backgroundnya itu warna abu-abu muda, ini bisa dilihat di sini. Kemudian memberi jarak isi halaman dari pinggir,
20 PX gini ya. Kemudian untuk kontainer ini mengatur kotak ya, kotak utama seperti itu. Kemudian lebar kontainer ada 80%, layar ya. Terus margin ini untuk membuat kontainer itu berada di tengah. Kemudian untuk backgroundnya sendiri warna putih. Nah, untuk membuat sudut kotak melengkung ini ada border radius 10 px itu seperti agak melengkung gitu. Nah, untuk selanjutnya ini ada table. Table ini untuk mengatur tampilan dari tabel seperti itu. Menggunakan garis tabel itu agar lebih rapi. Oleh karena itu digunakan border collapse ini. Kemudian untuk padding 10 px ini ya, padding 10 px ini padding bentar. Nah, untuk padding 10 px ini untuk memberi jarak dalam sel tabel seperti itu. Kemudian untuk text align center ya, untuk menempatkan tulisan itu berada di tengah. Nah, kemudian untuk TRNTH ini bisa dilihat child event ini memberi warna berbeda pada baris genap agar lebih mudah dibaca. Jadi setiap baris genap itu warnanya berbeda seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini ada penjelasan dari script.js ya. Untuk script.js sendiri, nah di sini bisa dilihat const API URL ya. Ini link yang ditaruh di link tugas ini tadi, teman-teman. Nah, tujuannya di sini untuk menyimpan alamat API cuaca itu ke dalam variabel tersebut gitu. Variabel ini ya, gitu teman-teman. Nah, API ini sendiri berasal dari Appen Mateo API ini ya. Jadi dari file yang di tugas ini tadi seperti itu. Kemudian ada fetch API URL ini untuk mengambil data dari API online. API online yang mana ya, ini. Kemudian untuk mengubah respon API menjadi format JSON ya teman-teman. Nah, ini ada then response JSON. Nah, kemudian then data ini untuk menjalankan program setelah data itu berhasil diterima seperti itu. Kalau misalkan data dari API otomatis sudah diterima dan data ini bertugas untuk menjalankan seperti itu. Kemudian ada const times sama dengan data hourly time ini itu bertujuan untuk mengambil data waktu ya dari API ini. Kemudian mengambil data suhu dari API ini const temperatur ya. Ini untuk mengambil data dari sini. Kemudian const table body ini untuk mengambil elemen HTML teman-teman yang dari index HTML ini dengan ID weather.data. Weather data. Kemudian untuk loopingnya teman-teman ya, untuk pengulangannya itu untuk menampilkan seluruh data. Nah, ini loopingnya. Kemudian const row ya, itu untuk membuat baris tabel itu secara lebih dinamis dan sistematis seperti itu. Nah, kemudian untuk DD times ini untuk menampilkan waktu, dan kemudian TD temperatures itu untuk menampilkan temperatur atau suhu seperti itu. Kemudian untuk menambahkan baris ke tabel HTML ya, ini ada tabel body ini HTML ya. Kemudian untuk catch error ya, untuk menangani error jika API itu gagal mengambil teman-teman. Nah, pada file JavaScript ini saya menggunakan fetch ya, FETCH itu yang ada di atas ini. API URL ini itu mengambil data dari API ya, ada di sini teman-teman. Saya ulangi lagi. Kemudian untuk respon JSON itu untuk mengubah data menjadi JSON seperti itu. Nah, looping for ini untuk menampilkan semua data ke tabel yang ada di HTML ini seperti itu teman-teman. Nah, untuk penjelasan loopingnya sendiri, looping itu digunakan tuh agar seluruh data waktu suhu dari API ini dapat ditampilkan otomatis tuh satu persatu seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman tanya kenapa saya memisahkan script.js dan style CSS seperti itu ya. Apalagi indeks HTML seperti itu. Tujuannya supaya agar lebih rapi dalam pengerjaan seperti itu. Agar bisa lebih dipahami. Kemudian untuk kenapa menggunakan fetch gitu. Nah, tujuannya untuk mengambil data dari API itu secara asinkronus seperti itu teman-teman di JavaScript ini. Nah, jadi pengambilan datanya itu secara asinkronus. Maka dari itu kenapa saya menggunakan fetch seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang masih awam penasaran API itu apa. Nah, API itu adalah penghubung ya teman-teman yang memungkinkan aplikasi itu mengambil data ya dari server
atau layanan lain itu secara online. Seperti ini contohnya. API Open Matu ini kan ada data secara online, cuman belum rapi seperti itu, belum tersampaikan secara rapi. Sebagai bahan dasarnya, oleh karena itu dibuatkan sebuah project, ya ini tadi winter.app supaya tersampaikan dengan jelas menggunakan fetch gitu. Nih. Nah, sekarang kita coba teman-teman, coba kita run ya. Kita run karena ini live server ya teman-teman, jadi kita ngelink ke Chrome konfig live server. Oke. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. Ini semua perkiraan cuacanya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya penjelasan dan masih agak kurang masuk di pemahaman teman-teman, karena bahwasannya kita masih sama-sama mahasiswa ya. Jadi apa yang kurang dari apa yang saya sampaikan barusan, kiranya mohon ditambahi seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi dari saya Arya Dila, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya, Prodi Sistem Informasi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.